Mayday dan harapan kesejahteraan ini ke depan, ini hal yang paling mendasar bagi kita itu adalah undang-undang ketenagakerjaan itu sendiri yang baru ini, yang benar-benar kita tidak ingin traumatik daripada undang-undang Omnibus Law rejim sebelumnya itu akan terimplementasikan lagi dalam undang-undang ketenagakerjaan ini. Maka ya secara logikanya juga apakah nanti 1 Mei kemudian lantas ditetapkan, kan tidak juga. Dan batas akhir putusan MK itu kan tadi bulan Oktober. Berarti masih ada tugas kita, Bung Rudi, untuk piket di depan DPR tiap minggu, walaupun perlu tiap hari. Ya kan? Kita lakukan karena ini tidak main-main. Karena begini, kita berharap undang-undang ketenagakerjaan ini mampu menyelesaikan polemik. Tadi saya nonton di live sambil di macet, tadi ada beberapa persoalan, terutama PHK. Ini PHK ini melihat kondisi geopolitik hari ini, antara serikat buruh, pengusaha dan pemerintah harus benar-benar berkolaborasi untuk mempertahankan itu tadi, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, dan ketahanan kebaikan kondisi politik dan ekonomi. Nah, konstitusi kita udah memberikan ruang itu, dimana kan ujungnya kita bernegara ini kan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Artinya dalam hal ini perlu pemerataan. Kan ini sebagian, ya maaf nih, apalagi ini profesor-profesor juga dari kampus bicara, mari kita bicara pertumbuhan ekonomi dulu. Pertumbuhan ekonomi bagaimana kalau semua hari ini modal dikuasai oleh kaum pemodal. Nah, sementara konstitusi kita menyatakan keadilan sosial. Kita berharap undang-undang ketenagakerjaan mampu menjaga ini. Yang rata itu adalah kesejahteraan itu. Kalau pemerataan terjadi, otomatis terjadi pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Kalau pertumbuhan ekonomi toh belum tentu ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, maka yang terjadi apa? Kerusuhan. Karena di situ ada ketidakadilan yang dirasakan hari ini kita semua. PHK gampang, status kerja nggak jelas, gitu kan? Nah, kemudian di PHK ini harusnya pengusaha juga seimbang juga. Jangan juga terlalu ego, jangan merasa Anda sebagai pemilik modal mau sewenang-wenang kepada buruh. Anggap buruh itu sebagai rakyat juga. Anda juga rakyat Indonesia juga. Jadi tolong jangan sewenang-wenang melakukan PHK. Karena kalau Anda melakukan PHK itu akan berdampak sistemik. Efek dominonya luar biasa. Orang di PHK tidak punya pekerjaan, otomatis tidak mampu memberikan kontribusi buat pendapatan negara. Otomatis menurunkan daya beli. Daya beli menurun, pasti ekonomi melemah. Ekonomi melemah, semuanya menjerit. Pajak tinggi, ini semua yang terjadi ujung-ujungnya adalah kegaduhan atas nama PHK. Dan kalau itu terus dibiarkan, kegaduhan itu sebuah hal ya, bukan hal yang mustahil, udah malah terlalu sering. Ya kan? Nah, ini yang harus benar-benar kita berikan masukan kepada pemerintahan Prabowo yang alhamdulillah kemarin begitu mendengar aspirasi kita, walaupun di pertama tidak menaikkan harga BBM yang sifatnya BBM subsidi, kemudian kemarin undang-undang PPRT, ya kan, dan banyak hal lagi. Dengar-dengar ada spill tadi Perpres buat ojol. Ini kan sebuah harapan, ya kan? Jangan sampai harapan ini nanti sirna hanya gara-gara kelakuan sedikit oknum-oknum. Karena dalam PHK ini banyak oknum, bukan cuma oknum pengusaha, serikat pekerja juga ada. Alasannya bela PHK, tapi dia suruh manajemen PHK itu dia punya ini. Kan iya, ini kan ngeri nih. Ya kan? Begitu juga oknum lawyer, belum lagi terutama di daerah-daerah, misalnya kebun perkebunan sawit, ya kan, dengan begitu gampang mem-PHK di sana, di backing siapa? Pengusaha di backing oleh oknum-oknum TNI Polri lagi di situ. Ada juga jaksa. Jadi terlalu banyak oknum dalam persoalan PHK ini. Nah, itu harus dihindari. Karena kenapa tadi? Untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri. Di tengah kekacauan global saat ini. Mana ada kepastian Iran aja nggak mau ini kok. Tetap mau lakukan perlawanan, Amerika juga begitu. Belum ada kepastian walaupun Donald Trump ngulur-ngulur gencatan senjata. Dan jelas hari ini dunia sedang dalam ketidakpastian. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan di sini memastikan makin banyak buruh yang ter-PHK. Seperti tadi, BUMN. Oke, efisiensi kita terima, tapi bagaimana solusi yang terbaik bagi mereka ini yang kena efisiensi, ya kan? Diharapkan, kita juga harapkan juga BUMN itu nggak usah kerjaan yang ecek-ecek lah, cukuplah urusin yang urusan terkait masalah tambang-tambang yang gede-gede gitu loh, ya kan? Yang lebih menjamin ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air kita gitu loh. Karena ini yang memastikan negara ini, rakyat ini tetap hidup. Nah,
Maka dalam ini undang-undang ketenagakerjaan menjadi penting untuk menjamin kepada seluruh rakyat Indonesia itu mendapatkan kepastian kerja. Bukan kepastian PHK, mentang-mentang pesangonnya diatur, pasti di PHK. Ini ngeri ini. Ya kan? Ini yang kita mau luruskan. Dan alhamdulillah, ya kan, semenjak kementerian ini ketenagakerjaan dipegang oleh PKS ini, komunikasi lancar, harmonis, gitu kan? Dan sampai dan tereksekusi. Ini yang penting. Kalau sekedar menyampaikan harapan tidak ada eksekusi, wah itu omong-omong aja. Mudah-mudahan ya mungkin PKS spesialis Kementerian Ketenagakerjaan lah, siapapun presidennya udah, karena terbukti, ya kan, konsisten melawan Omnibus Law, konsisten membuat undang-undang ketenagakerjaan baru yang lebih berkeadilan. Karena itu tadi menjamin seluruh rakyat Indonesia, konstitusi saya tadi adalah akan terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana rakyat itu jelas kesejahteraannya, kerjanya jelas, perumahannya jelas. Hari ini tidak ada. Mau ambil rumah saja susah karena status outsourcing kontra. Belum lagi ada tunggakan di bank, pinjol 1 juta. Misalnya menghalang-halangi. Jadi apapun program hari ini yang dibuat oleh pemerintah selalu terganjal oleh akibat regulasi itu sendiri. Tumpang tindih aturan. Nah, jadi kita harus sebelum masuk Mei Day nanti ini, saya harap teman-teman kita solid ya. Karena satu hari ini saya pantau di media sosial, tidak ada satupun konfederasi dan federasi, dimanapun dia lakukan Mei Day, baik yang di Monas ataupun di luar Monas, hanya ada satu suara, yaitu melahirkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang lebih berkeadilan, ada istilah yang lebih apalah, itu. Nah itu semua artinya isu ini sama nih. Jadi kita minta pemerintahan Prabowo hati-hati ini. Undang-undang ketenagakerjaan. Apalagi kita dengar sampai hari ini belum ada, apalagi ini kajian akademiknya. Kalaupun dibikin kajian ini juga nih, peringatan buat para akademisi di kampus nih. Tolong Anda punya moral, punya rasa cinta tanah air. Karena semua undang-undang yang menindas hari ini adalah perbuatan Anda semua. Karena Anda bikin kajian akademis, itu betul-betul menindas hari ini. Jadi mari kita juga dorong ini profesor-profesor, dokter-dokter yang ada di kampus nih. Punya moral, punya rasa cinta tanah air. Apa kalian tidak sedih lihat penderitaan rakyat kita hari ini? Ya kan? Ojol-ojol ini siang malam kayak Batman aja nggak bisa sakit, kayak Superman aja dilarang sakit. Ya kan? Upah tidak seberapa. Ya kan? Itu terjadi kenapa? Kajian akademis Anda yang ngasih ruang kepada oknum-oknum ini, oknum-oknum pengusaha, oknum-oknum pemodal untuk menindas rakyat. Sudah itu lu nggak mau disalahin, merasa so hebat, padahal kalian pengkhianat. Gitu loh. Itu buat Bung Dr. Handi Riza nih yang mewakili akademis, tolong sampaikan kepada rekan-rekannya itu. Kita tidak lihat dia mau dari universitas mana lah. Ya kan? Yang jelas Anda dianggap sebagai kaum intelektual, ya kan, yang punya hati nurani. Karena Allah itu membenci orang-orang yang mengetahui tapi dia tidak kerjakan. Jadi kaum intelektual inilah yang akan dibenci nanti duluan. Dia yang paham, dia yang tahu, dia yang salah gunakan ilmunya untuk menindas kita. Jadi jangan cuma nyerang DPR, pemerintah, kawan-kawan. Ini akademisi juga ini pengkhianat. Iya, dia yang kasih kajian akademik, kajian filosofi, historis, dan macam kajian hukum, ya kan? Nah ini harus ikut bertanggung jawab. Jadi mari kita bermain benar kali ini, tolong, karena ini situasi sudah genting ini. Situasi sudah genting. Ini lihat, jangan lihat Mei Day ini adalah sebuah hari tahun 2020 ini, loh. Mei Day 2020 ini 140 tahun perayaan Mei Day 1886. Sudah 101 abad lebih kita rayakan ini, memperingati, apakah itu pakai sistem ruhyat atau hisab, ya kan? Ada yang maksudnya ya ada yang menetapkan di Monas, ada di luar Monas, itu biasa. Tapi intinya adalah menyampaikan aspirasi undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Ini satu isu loh. Satu isu. Ini berbahaya kalau pemerintahan Prabowo ini, ya kan, mendapat bisikan yang salah. Nah, karena sudah banyak lawannya ini sekarang yang muncul. Ya kan, jangan sampai hari ini sudah bersahabat dengan buruh, hanya karena undang-undang terjadi lagi pengkhianatan undang-undang ketenagakerjaan, kita menjadi musuh bagi pemerintah. Karena bagi kita adalah kesejahteraan kaum buruh Indonesia itu harga mati, karena dilindungi oleh konstitusi. Tapi kadang-kadang dihianati oleh akademisi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.